warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika untuk kelas 7 semester 2. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan untuk pertemuan kedua. Kita langsung saja, soal yang pertama yaitu misalkan ada bentuk sederhana dari perbandingan 27 cm banding 1,8 meter adalah, jadi di sini ada pertanyaan bentuk sederhana dari perbandingan 27 cm banding 1,8 meter. Langsung saja kita jawab. Kita tahu ini bentuknya satuannya berbeda, yang 1 cm 1 meter, namun yang keduanya ini adalah satuan panjang. Jadi ini termasuk perbandingan dengan satuan yang sama, yaitu satuan panjang, walaupun di sini sentimeter ada yang meter. Jadi kita samakan dulu satuannya ya. Untuk memudahkan kita samakan, kita arahkan ke bentuk sentimeter ya. Kita arahkan ke sentimeter. Jadi untuk 27-nya tetap ya 27 cm, untuk 1,8 meternya kita ubah ke dalam cm, turun 2 tingkat. Karena turun setingkat kita kalikan 10. Kalau turun 2 tingkat berarti dikalikan 100. Berarti 1,8 kali 100 sama dengan 180 cm. Jadi perbandingan yang kita dapat 27 cm banding 180 cm. Nah, perbandingan ini belum bentuk yang paling sederhana. Akan kita sederhanakan yaitu dengan sama-sama kita bagi dengan angka 9 ya. Kita bagi dengan angka 9. Kalian bisa coba dengan angka berapapun dulu ya, misalnya angka 3 dulu. Selama masih bisa dibagi, kalian bagi lagi ya. Langsung saja 27 dibagi 9 terus berbanding 180 dibagi 9. 27 dibagi 9 3, 180 bagi 9 20. Jadi perbandingan yang paling sederhana yang kita dapat adalah 3 banding 20. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang untuk soal nomor 2. Siswa kelas 7 dan kelas 8 mengumpulkan data berbagai jenis makanan yang disukai ya. Ada 3 jenis makanan yang disukai, yaitu nasi goreng, gado-gado, dan bakso. Untuk nasi goreng kelas 7 yang menyukai 65 orang siswa, kelas 8 80 siswa. Untuk gado-gado yang menyukai kelas 7 ada 100 siswa, kelas 8 ada 150. Untuk bakso kelas 7 ada 125, kelas 8 ada 200. Nah, pertanyaannya perbandingan banyak siswa kelas 7 yang menggemari nasi goreng terhadap banyak siswa kelas 8 yang menggemari gado-gado adalah. Jadi yang pertama, kelas 7 yang gemar nasi goreng dibandingkan dengan kelas 8 yang gemar gado-gado. Kita lihat nasi goreng itu ada berapa ini? Kelas 7 yang gemar nasi goreng ada 65, kelas 8 yang gemar gado-gado ada 150. Berarti 65 banding 150 ya. Ini tentunya belum bentuk yang paling sederhana, maka kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 ya. 65 dibagi 5 13, 150 bagi 5 30, berarti 13 banding 50. Ini bentuk paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Perbandingan berat badan Andi dan Boni adalah 7 banding 8. Jika berat badan Boni 48 kg, berat badan Andi adalah, jawab. Kita lihat berat badan Boni yang sudah diketahui yaitu 48, sama perbandingannya 7 banding 8. Berarti 8 ini miliknya Boni yaitu 48. Maka pertanyaannya berat badan Andi yang perbandingannya 7 ini pasti lebih sedikit dari Boni ya. Jadi kita buat model matematikanya dulu. Yang pertama yang ketahui 7 banding 8, yaitu ini punya Andi dan 8 punya Boni. Kemudian yang kedua, berat badan Andi tidak diketahui titik-titik dan berat badan Boni 48.
Nah, untuk selanjutnya kita cari berat badan Andi. Berat badan Andi sama dengan, boleh kalian kalikan silang, misalnya 7/8 sama dengan titik-titik ini misalnya di X/48. Namun Pak Eko beritahukan cara yang lebih cepat. Ada banyak cara, tidak masalah. Akan Pak Eko kasihkan satu cara yang menurut Pak Eko lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Berat badan Andi. Sekarang berat badan Andi yang ditanyakan berarti berat badan Andi per berat badan Boni dikali berat badan Boni. Ini yang diketahui ya. Kenapa berat badan Andi ditaruh di atas? Karena ini yang ditanyakan. Setiap yang ditanyakan maka adalah yang dibagi ya. Berarti ditaruh di atas. Berat badan Boni berat badan Andi dibagi berat badan Boni dikali yang diketahui 48, yaitu berat badan Boni. Langsung saja kita masukkan berat badan Andi 7 perbandingannya ya, perbandingan berat badannya. Kemudian berat badan Boni perbandingannya berapa? 8 dikali berat badan Boni, yaitu 48 ini. 7 kali 48 bagi 8. 48 bagi 8 dulu nggak apa-apa. 48 bagi 8 kan 6. 6 kali 7 sama dengan 42 kg ya. Mudah sekali. Jadi jawabannya berat badan Andi itu 42 kg. Mudah sekali kan? Kemudian nomor 4. Nomor 4 perbandingan berat badan Cika dan berat badan Dewi adalah 5/6. Jika jumlah berat badan keduanya 77 kg, berat badan Dewi adalah, nah di sini ada yang diketahui adalah jumlah berat badan keduanya yaitu 77 kg dan perbandingan berat badannya. Ya. Kita jawab, ingat ya yang diketahui jumlahnya. Model matematikanya kita buat. Yang pertama, yang ditanyakan berat badan siapa? Berat badan Dewi. Berarti berat badan Dewi itu yang 6 ini ya, milik Dewi. Berarti 6 banding 5 plus 6 sama dengan 11. Nah, 5 plus 6 sama dengan 11 ini maksudnya gimana? Karena yang diketahui adalah jumlah berat badan keduanya, maka perbandingannya juga kita jumlahkan untuk mendapatkan berat badan Dewi. Sedangkan yang dibandingkan pertama berat badan Dewi dan berat badan perbandingan berat badan keduanya ya. Karena apa? Karena yang diketahui adalah berat badan keduanya yaitu 77 kg. Maka perbandingannya juga berat badan keduanya. Selanjutnya titik-titik dibandingkan dengan 77 kg. Rumusnya berat badan Dewi sama dengan, ingat berat badan yang ditanyakan ditaruh di atas, berat badan Dewi per berat badan Cika plus Dewi atau berat badan keduanya. Nah ini perbandingannya ya, perbandingan berat badan Dewi per perbandingan berat badan keduanya dikali berat badan keduanya yang sesungguhnya yaitu 77 kg ini. Kita masukkan 6/5 plus 6 ya, 5 plus 6 ini tadi dikali berat badan keduanya yaitu 77. Berarti 6/11 dikali 77. 11 dibagi 77 sama dengan 7. 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi berat badan Dewi adalah 42 kg. Bisa ya? Ya, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5, selisih tinggi badan Edi dan Faris adalah 8 cm. Selisih ya, lihat. Ini adalah selisih tinggi badan Edi dan Faris 8 cm. Jika perbandingan tinggi badan Edi dan Faris 20/21, tinggi badan Edi adalah berapa? Kita jawab. Jadi yang diketahui Faris perbandingan tinggi badannya 21, Edi 20, dan selisih tinggi badan keduanya. Kita ingat selisih itu dicari berdasarkan hasil pengurangan. Berarti kalau selisih Edi dan Faris artinya tinggi badan Faris dikurangi tinggi badan Edi. Itulah tinggi badan selisihnya. Cara mencarinya, kita buat dulu model matematikanya. Berarti 20 banding 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Nah 20 ini siapa? 20 ini yang ditanyakan, yaitu tinggi badan Edi. Perbandingannya kan 20. Kemudian
21 dikurangi 20. Kenapa bisa begini? Karena yang diketahui yang lain itu adalah selisih tinggi badan Faris dan Edi, yaitu 8 cm. Maka perbandingannya juga kita ambil selisihnya, sehingga 21 kurangi 20 sama dengan 1. Nah, tinggal kita tulis titik-titik banding 8. 8 ini selisih tinggi badan sebenarnya, sedangkan 1 ini selisih tinggi badan perbandingannya. Kita tulis tinggi badan Edi sama dengan, kita tulis yang di atas tinggi badan Edi per tinggi badan Faris dikurangi tinggi badan Edi dikali selisih tinggi badan sebenarnya, yaitu 8 cm ini. Langsung saja kita masukkan 20 per 1 ya, 20 itu tinggi badan Edi dalam perbandingan, yaitu 20 ini per 20 dikurangi 1, yaitu 1 dikali 8, sehingga 20 dikurangi 1 dibagi 1 itu berapa? 20 dikali 8. 20 kali 8 berapa? 160 cm ya. Berarti tinggi badan Edi adalah 160 cm. Kalau tinggi badan Edi 160 cm, kita juga akan tahu tinggi badan Faris ya. Faris itu lebih tinggi, yaitu perbandingannya 21. Maka tinggi badan Faris, tinggi badan Edi ditambah selisih 160 ditambah 8. Berarti tinggi badan Faris berapa? 168. Bisa ya. Sekarang nomor 6. Grafik yang menunjukkan perbandingan senilai terdapat pada gambar. Kita lihat ada 4 grafik. Yang pertama itu bentuknya begini ya, semakin ke kanan semakin membesar, semakin ke kiri semakin mengecil nilainya. Nah, ini datar ya, ini juga datar, tetapi yang nilainya datar itu X-nya, Y-nya semakin besar. Kalau yang ini nilai X-nya semakin besar, Y-nya datar tetap ya. Kalau yang ini malah semakin mengecil ya, semakin ke kanan semakin nilai Y-nya semakin mengecil. Nah, kita lihat perbandingan senilai itu, jika salah satunya membesar maka yang lain ikut membesar. Mana yang paling sesuai? Yang paling sesuai adalah A ya, karena kalau Y-nya semakin besar maka X-nya juga semakin besar. Jadi opsi A, karena saat sumbu X semakin besar maka sumbu Y juga semakin besar. Kemudian kita kerjakan nomor 7. Nah, ini ada soal tentang skala ya. Skala dari suatu gambar yang direncanakan, ini akan merencanakan suatu gambar, skalanya 1:200. Jika tinggi gedung pada gambar rencana itu 12,5 cm, tinggi gedung sebenarnya adalah, nah, kita jawab ini skala ya. Skala itu juga termasuk perbandingan. Skala itu kan 1 cm pada gambar sama dengan, kalau yang ini ya, 200 cm pada keadaan sebenarnya. Nah, yang ini yang dicari atau yang ditanyakan adalah tinggi gedung sebenarnya. Kalau untuk mencari tinggi gedung sebenarnya, maka skala dikali tinggi gedung pada gambar ya. Kita buat model matematikanya, 1:200 berarti 12,5 banding titik-titik. Titik-titik ini adalah tinggi gedung sebenarnya. 12,5 ini mewakili 1 ini ya. Kita cari tinggi sebenarnya sama dengan skala dikali tinggi pada gambar, atau tinggi pada gambar dikali skala. Tinggi pada gambar itu 12,5, skalanya 200, berarti tinggal dikalikan saja, sama dengan 250 cm. 250 cm dijadikan meter, 2,5 meter. Jadi nanti tinggi gedung sebenarnya adalah 2,5 meter. Sekarang nomor 8. Pak Abdul mempunyai tersediaan makanan sebanyak untuk 60 ekor ayamnya ya. Pak Abdul punya persediaan makanan untuk 60 ekor ayamnya, dan ini akan habis selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, artinya ayamnya berkurang 15. Bahan makanan ayam tersebut akan habis dalam waktu titik-titik berapa hari gitu maksudnya ya.
Kita lihat persediaan makanannya itu untuk 60 ekor aslinya dan akan habis 24 hari. Kalau ayamnya berkurang, pasti persediaan makanannya juga akan habisnya akan semakin lama, ya kan? Karena ayamnya semakin sedikit, maka karena ayamnya semakin sedikit kan menghabiskan persediaan makanannya kan akan semakin lama. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai, karena ayamnya berkurang 15, justru harinya nanti akan semakin lama. Kita buat model matematikanya ya. Kalau 60 ekor itu habisnya 24 hari. Nah, kalau 45 ekor itu habisnya berapa hari gitu? 45 didapat dari 60 dikurangi 15 tadi yang dijual gitu ya. Berarti kita jawab 60 kali 24 sama dengan 1440. Ya, seperti cara pada pertemuan minggu lalu ya, kita kalikan dulu yang diketahui, yaitu 60 ekor dikali 24 hari, yaitu 1440. Maka kita bisa tahu 45 dikali X sama dengan 1440. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Sehingga X sama dengan 45 ini karena dikali pindah ruas ke sini menjadi dibagi. Di X sama dengan 1440 dibagi 45. X sama dengan 32 hari. Jadi bahan makanannya nanti akan habis selama 32 hari. Kalau ayamnya cuma 45 ekor, harinya semakin bertambah. Selanjutnya kita memasuki nomor 9. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, nah, ya ini ada gedung dibangun oleh 28 pekerja, selesainya 20 hari. Nah, setelah dikerjakan 8 hari, pekerja dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, pertanyaannya banyak pekerja tambahan yang diperlukan untuk supaya selesainya tetap 20 hari, sedangkan tadi ada istirahatnya 4 hari, yang ada istirahat 4 hari. Otomatis kan karena tidak mengerjakan selama 4 hari, pekerjanya harus ditambah supaya tepat waktu 20 hari. Logikanya begitu ya. Kita lihat, kita buat model matematikanya dulu ya. Sisa waktu, yang pertama sisa waktunya. Kemudian banyak pekerja. Kenapa kok ditulis sisa waktu? Ya, karena yang akan kita hitung dari sisa waktunya ya, sudah dikerjakan oleh pekerja itu selama 8 hari, maka 8 hari itu kita abaikan ya. Berarti masih sisa 20, kalau seharusnya 20 hari berarti masih sisa 12 hari lagi, yaitu 20 kurangi 8. Jadi kalau normalnya masih sisa 12 hari dan harusnya pekerjanya 28 orang. Itu normalnya. Tetapi karena berkurang 4 hari, normal yang 12 hari, maka dikurangi 4. Tinggal berapa hari? Jadi tinggal 8 hari ya. Untuk mencapai 20 hari tinggal 8 hari lagi karena 4 hari istirahat. Sedangkan tadi normalnya 12 hari lagi. Berarti 12 hari dikurangi 4 hari untuk istirahat tinggal 8 hari. Berarti yang akan kita cari kalau tinggal 8 hari lagi, berarti seluruh pekerjanya harusnya berapa orang? Ya. Kalau tinggal 8 hari lagi, seluruh pekerjanya harusnya berapa orang? Begitu. Ya, langsung saja kita kerjakan. Jadi ini ya, 12 hari untuk 28 orang kita kalikan 12 kali 28 berarti berapa? 336 ya, 336. Sehingga sekarang ini yang 8 hari kali X sama dengan 336. Karena sudah diketahui ini 8 kali berapa yang hasilnya 336.
sehingga X sama dengan ini perkalian pindah ruas jadi pembagian 336 bagi 8, X sama dengan 42 orang. Normalnya untuk 8 hari sisa harus dikerjakan 42 orang. Pertanyaannya adalah banyak pekerja tambahan, berarti karena pertanyaannya banyak pekerja tambahan, X banyak pekerja tambahan adalah pekerja seluruhnya 42 dikurangi 28 pekerja yang sudah ada, berarti 42 kurangi 28 sama dengan 14 orang. Jadi diperlukan 14 orang pekerja tambahan untuk menyelesaikan 8 hari sisa agar selesai 20 hari yang direncanakan. Ya, demikian penjelasan soal-soal atau pembahasan soal-soal tentang perbandingan. Ada 9 soal tadi ya, kalian bisa belajar cari di internet. Kemudian ini ada soal-soal akan Pak Eko share di link WA ya, di WA. Nanti ada linknya itu bentuknya Google Form, bisa diupload di sana hasilnya. Soal-soal ini mirip seperti soal-soal yang kita bahas tadi. Kalau kalian memperhatikan, ini mudah sekali ya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Eko sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.